Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, banyak sekali pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat, yang merupakan para penghafal Al-Quran. Misi utama mereka adalah menjaga Al-Quran supaya tidak musnah. Pada abad ke-7 Masehi tersebut, peran para penghafal Al-Quran sangatlah vital sebagai media transmisi Al-Quran dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meski peran mereka sedemikian urgent, namun menjadi penghafal Al-Quran bukan berarti dengan sendirinya menjadi ahli dalam memahami makna ajaran Al-Quran. Suatu saat mereka pernah menyalahkan Sayyidina Ali karena dianggap menjadikan manusia sebagai juru putus atau hakam dalam arbitrase antara kubu Ali dan juga Muawiyah yang terlibat perang saudara. Menurut para penghafal Al-Quran itu, tak ada hukum kecuali milik Allah. Maksudnya, semua keputusan harus apa kata Al-Quran, bukan kata manusia. Mendengar kritik itu, Sayyidina Ali kemudian mengumpulkan para penghafal Al-Quran tersebut dan mereka diminta membawa mushaf. Setelah banyak yang berkumpul, lalu beliau membuka mushaf imam atau mushaf standar hasil kodifikasi Utsman yang menjadi rujukan utama penulis mushaf saat itu. Ia berkata, "Wahai mushaf Allah, bicaralah pada orang-orang itu." Dalam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wal Nihayah. Dengan cara cerdik itu, ia berhasil menyadarkan para penghafal Al-Quran tersebut bahwa mushaf Al-Quran tak bisa bicara sendiri, serta hanya goresan tinta di atas kertas. Manusialah yang menafsirkannya dengan kemampuan akalnya masing-masing. Semua jargon untuk menjadikan Al-Quran sebagai juru putus tak lebih dari sekedar upaya untuk menjadikan penafsiran mereka yang sepihak itu sebagai satu-satunya acuan. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam Al-Quran sendiri, Allah telah menjadikan manusia sebagai juru putus atau hakam tatkala ada percekcokan antara sepasang suami istri. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35. Padahal itu urusan remeh, sedangkan nyata dan kehormatan umat Nabi Muhammad tentu lebih berharga daripada sekedar urusan rumah tangga. Masa tak boleh memasrahkan masalah segenting itu pada pertimbangan manusia? Dan para penghafal Al-Quran itu pun kehabisan akal di depan seorang mujahid yang menjadi khalifah keempat itu. Dari sini kita bisa tahu bahwa penukilan ayat-ayat Al-Quran tidaklah lantas mewakili ajaran Al-Quran itu sendiri. Para penghafal Al-Quran dalam kisah ini di kemudian hari menjadi generasi Khawarid pertama atau Haruriyah Al-Muqaddimah Al-Ula. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi sebelumnya. Sebab mukjizat para nabi dan rasul terdahulu bersifat indrawi yang hanya bisa dirasakan pada saat itu juga, sedangkan Al-Quran bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa.
Mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai bukti kebenaran. Dan berikut adalah macam-macam mukjizat Al-Quran, diantaranya Al-Quran memberitahu proses terjadinya bumi, langit, bulan, bintang, dan matahari, serta proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanaman. Lalu yang kedua, Al-Quran menceritakan berita tentang masa lalu, seperti berita tentang kaum Samud, kaum Lut. Semua berita di dalam Al-Quran itu benar terjadi dan semua ahli sejarah mengakuinya. Lalu yang ketiga, mukjizat Al-Quran terkait dengan falsafah dan balagha, di mana Al-Quran memiliki derajat yang tinggi dalam susunan kata, irama, dan gaya bahasa. Tidak bisa menyamainya meskipun manusia dan jin bersama-sama untuk bersatu untuk bersama-sama menyamai kata-kata di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Al-Quran memberitahu segala sesuatu yang terjadi seperti hari kiamat, lalu surga dan neraka, hari pembalasan, serta kejadian-kejadian ilmu pengetahuan di dunia yang baru bisa dibuktikan kebenarannya setelah berabad-abad lamanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.